السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Pelita Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada Tafsirul Qurtubi. Sekarang ayat yang ke-7 ya. Surah Al-Maidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Ayat ini sudah pernah kita baca ya. Di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Tapi kita ulangi kembali lagi tafsir dari ayat ke-7 ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tata cara berwudu, demikian juga bagaimana mandi dan kenapa berwudu, kenapa harus mandi. Yang kedua-duanya adalah merupakan syarat sah dari melaksanakan ibadah salat, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sudah dijelaskan pada ayat yang ke-6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali pada ayat yang ke-7 tentang nikmat-nikmatnya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum fima syara'ahu lakum. واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ingatlah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kalian. Demikian juga ingatlah tentang perjanjian yang telah kalian lakukan untuk membela agama ini. Ingatlah tentang baiat yang kalian ucapkan di bawah pohon. Ketika itu mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Terjadi baiat disebut dengan bai'atus syajarah, Lailatul Aqabah wa tahtas syajarah. Pada saat malam Aqabah
Kemudian mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Wa adafahu ta'ala ila nafsihi kama qala innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya kalianlah membaiat Allah. Maksudnya di sini adalah Allah yang memerintahkan kalian untuk berbaiat kepada Rasulullah, mengucapkan sumpah setia. Untuk apa? Ayyamna'u mimma yamna'una minhum. Ya, untuk menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terhadap keluarga dan juga kerabat. Jadi intinya baiat itulah sumpah setia untuk senantiasa membela agama ini dan untuk senantiasa komitmen di dalam perjuangan Islam dan untuk senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan pencurian, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Dan insyaallah ini akan lebih lengkap lagi nanti dijelaskan pada surah Al-Mumtahanah juz ke-28. Demikian juga akan dijelaskan pada dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah akan dijelaskan tentang baiat secara sempurna ya. Demikian juga terdapat dalam surah Al-Anfal, itu pun Allah akan menjelaskan tentang baiat ini. Nah, siapa saja yang mengingat nikmat Allah, demikian juga baiat yang telah mereka lakukan dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menganjurkan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui bidayatis sudur, apa yang tersembunyi di hati sanubari seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, dialah yang melengkapi perangkat-perangkat, misalnya untuk mendengar, perangkat untuk berpikir, perangkat untuk menyimpan merekam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya itu, diucapkan ataupun tidak, Allah tahu dia. Wa sirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Engkau sembunyikan atau engkau nampakkan perkataanmu, Allah mengetahui apa yang ada di hatimu yang paling dalam, itu hati sanubari seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat berikutnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kunu, jadilah kalian qawwamina lillah. Jadi pemimpin, qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap istri-istrinya. Ini jadilah kalian qawwamuna bil qist. Jadilah pemimpin yang lurus. Jadilah pemimpin yang lurus dan menjadi saksi yang benar, dan juga berlaku adil. Adil adalah merupakan sifat terpuji, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan lawannya adalah zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah termasuk kezaliman yang sangat nyata, sangat besar. Nah, pada ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang yang beriman, ketika dia menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin yang adil. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ay wala yahmilannakum bughdu qaumin ala alla ta'dilu.
i'dilu bainal a'da'i wal ahbabi ala darajatin sawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, jangan sampai keadaan ini ketika menegakkan hukum kepada siapa saja itu melenceng. Jadi semuanya harus ditegakkan secara adil. Kepada siapa? Ya, kepada semua, baik kepada lawan maupun kepada kawan sebenarnya. Ala darajatin sawa. Seorang panglima perang, salah seorang panglima perang pada saat terjadi perang Qadisiyah ya. Kapan terjadi perang Qadisiyah? Masih ingat enggak, Pak? Kapan terjadi perang Qadisiyah? Ini suaranya jelas enggak? Agak remang-remang ya. Pantulan dari dalam ya. Iya. Ini terjadi pada saat perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini terjadi di mana? Sudah lupa ini, gimana ini? Perang Qadisiyah ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab untuk menaklukkan kota Persia, negeri Persia. Yang pada saat tahun ke-6 Rasulullah pernah mengirim surat ke raja-raja, ke kerajaan-kerajaan, salah satunya lah Persia, kemudian Romawi, Yaman, Mesir dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi perang Qadisiyah, ada salah seorang panglima perang dari orang-orang Persia ini tertawan pada saat itu. Kemudian pada saat itu dia dihadapkan di hadapan Umar bin Khattab. Kemudian dia mengatakan, sebelum kau membunuh aku, bolehkah aku meminta sesuatu? Boleh katanya. Kemudian aku minta air. Apakah kau berjanji bahwa ketika kau memberikan air, engkau tidak membunuhku? Iya katanya, saya berjanji. Begitu air itu diberikan, bukan diminum, tapi ditumpahkan. Nah, ketika itu mau dibunuh. Bukankah kau telah berjanji tadi bahwa kau tidak akan membunuh aku sebelum aku meminum air ini? Sekarang air aku tumpahkan. Akhirnya pada saat itu Umar pun memenuhi janjinya. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia mengatakan bahwa Islam itu betul-betul agama yang sangat adil. Kalau semuanya pemimpin seperti Umar bin Khattab, dia tidak pandang bulu dalam menegakkan kebenaran, baik kepada musuh, baik kepada teman maupun kepada musuh, sama dia. Ada seorang yang ketika itu pada saat perang, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibunuh oleh Usama bin Zaid. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah,
Apa kata Rasulullah? Ataqtul man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu membunuh orang yang telah bersyahadatain? Apa jawaban Usama? Ya Rasulullah, innahu qala hadza khawfan minal sayd. Dia mengucapkan ketika itu terpaksa dan karena takut dengan pedang ini. Saya bunuh aja dia katanya. Apa kata Rasulullah? Hal syaqaqta sadrahu hatta ta'lam annahu yu'min aw la yu'min? Apakah kamu telah membelah dadanya? Apakah dia beriman atau tidak beriman? Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu Rasulullah marah terhadap Usama pada saat itu karena dia membunuh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, di dalam pandangan Usama bahwa dia mengucapkan karena takut. Tapi Rasulullah mengatakan, apa kamu tahu sesungguhnya dia mengucapkan karena takut? Apa kamu sudah belah dadanya? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah bersyahadatain kemudian seorang berlaku semena-mena terhadapnya, menuduhnya, menghinanya gitu, bahkan mentahkim, menghukumi mereka itu kafir, munafik, fasik dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan betul. Ketika kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah betul-betul sempurna, tidak sepotong-sepotong. Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa huwa ihwaluna. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah saudara kita. Bagaimana amaliyahnya? Amaliyahnya bisa diperbaiki secara perlahan-lahan. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan Islam yang lain. Tadi malam kalau tidak salah disampaikan tentang usul ahli sunnah wal jamaah ya oleh Ustaz di sini tadi malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Fir'aun, menganjurkan kepada Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang jelas-jelas kafir, tapi justru disuruh untuk mengucapkan perkataan yang lemah lembut. Kalau kita sudah keras kepada kaum muslimin, kasar terhadap orang-orang Islam, bagaimana orang bisa simpati terhadap kita? Jangankan orang lain, kita pun tidak simpati kepadanya, orang-orang seperti itu. Bagaimana kita ini menampilkan Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita mendakwahi. Jadi jangan sampai menghakimi gitu ya. Kun da'iyan wala takun hakiman. Jadilah seorang dai, jangan sampai menjadi seorang hakim. Kita dakwahi secara perlahan-lahan. Kita menganjurkan kepadanya untuk senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak mau, khalas. Jadi tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan. Engkau Allah hanya pemberi peringatan, jangan sampai memaksa mereka. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan tegas sekali bahwa kita ini disuruh untuk berlaku adil, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencianmu kepada satu kaum kamu tidak bisa berlaku adil kepadanya. Karena bencinya dia kepada dia tidak berlaku adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat didatangi oleh 2 orang yang sedang ada masalah pada saat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara kepada si A. Dan beliau mengatakan, "Inni ahkum ma asma." Saya hanya memutuskan hukuman terhadap apa yang saya dengar. Mungkin katanya
di antara kalian ada yang pandai berbicara dan berargumentasi pandai, kemudian aku menangkan dia. Lau ya'lamu katanya, kalau sekiranya annama hakamtum ilaikuma, kalau sekiranya kalian mengetahui bahwa apa yang aku putuskan kepada kalian berdua khata', salah, maka kembalikanlah kepada hak itu kepada saudaranya. Wa illa faqad adkhala qit'atan minan nar fi jawfihi. Kalau tidak, dia sudah tahu bahwa ketika terjadi perkara ini, dia ini adalah pihak yang salah, tetapi dimenangkan. Kenapa? Karena membawa berargumentasi yang bagus, atau mungkin membawa pengacara yang pengacara itu orang luar biasa berbicaranya, sehingga tidak ada lagi celah-celah bagi hakim untuk memutuskan perkara bahwa inilah yang benar. Nah, kata Rasulullah SAW, saya hanya menghukumi apa yang saya dengar. Urusan batin, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan batin, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ketika saya putuskan ternyata adalah salah, maka kembalikanlah hak itu kepada saudaranya. Kalau tidak, berarti dia telah memasukkan sepotong api neraka ke dalam perutnya. Ini Rasulullah SAW sebagai contoh kita bagaimana dia ini berlaku adil. Jangan sampai karena kebencian seseorang kepada orang itu kemudian dia tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian karena dia dekat dengan takwa. Disebutkan setiap kali kita mendengar khutbah, pasti di akhir-akhir khutbah itu dikatakan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Ini sering kita dengarkan. Pada khutbah terakhir ini adalah disebutkan supaya kita ini senantiasa berlaku adil. Demikian juga senantiasa melakukan ketaatan. Karena Allah menyuruhnya, innama ya'murukum bil 'adli. Sungguh Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil. Kemudian melarang perbuatan-perbuatan yang fahsya dan munkar. Wal bagi, dan demikian juga perbuatan yang bagi, dia perbuatan maksiat juga dia. Tapi bagiun di sini lebih kepada pergaulan bebas ya, pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Jadi wal bagi la'allakum tadhakkarun. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi landasilah kata berlaku adil itu semata-mata kata Allah, dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti atau maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat detail sekali mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Karena Allah itulah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Apa artinya? Dia tidak tidur. Allah tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Kemudian pada ayat yang berikutnya la wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran yang besar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang, maka dia akan diberikan satu ganjaran yang sangat besar, yaitu al-jannah. Wa an yusibahum ala dzalikal jannah wallahu la yu'lifu wahdah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman tanpa amal soleh tidak ada manfaatnya. Iman itu disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan laisal imanu bitamanni wat tahalli wa innamal imanu ma yasduquhu al-qalb wa ya'maluhu bil jawarih.
iman itu bukanlah hanya sekedar angan-angan, tetapi iman itu adalah yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal. Karena itu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ketika menyebutkan kata-kata amanu, mesti setelah itu wa amilus sholihat. Jadi iman dan amal soleh senantiasa bergandengan. Iman saja, saya kan sudah beriman, tapi dia tidak beramal soleh, sama saja ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi yang dikehendaki adalah iman dan juga amal soleh. Nah, sehingga orang-orang melakukan beriman dengan sebenar-benarnya dan melakukan amal soleh kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan juga akan memasukkan dia ke dalam surganya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kepada kita semuanya agar senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat nikmat Allah maka kita akan bersyukur. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menambah nikmat-nikmatnya kepadanya. Kemudian yang kedua, untuk senantiasa taat, mendengar dan mentaati apa yang telah diputuskan oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Yang kelima, yang keempat ya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk senantiasa berlaku adil, baik bersama kawan maupun lawan. Yang keenam, sesungguhnya keadilan itu adalah dekat dengan ketakwaan. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap amal-amal yang kita lakukan. Yang terakhir adalah Allah akan memberikan ampunan kepada orang yang beriman dan memasukkannya ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Baik, kalau ada yang ingin menambah atau ada yang bertanya, tafadhol silakan. Di dalam mandi junub, apakah wudu yang di awal itu ya, wudu yang kita lakukan itu adalah sunnah atau apa, atau rukun dia ya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bahwa pada saat beliau sebelum mandi, beliau terlebih dahulu membersihkan semua anggota tubuhnya yang kotor, kemudian setelah itu beliau berwudu, kemudian setelah itu beliau mandi dan mengakhirkan membasuh kaki nanti. Kemudian setelah itu tidak berwudu lagi. Setelah itu tidak berwudu lagi, sudah mencukupi wudu yang ia lakukan pada saat sebelum mandi. Ini adalah merupakan apa? Prasyarat ya. Syarat untuk mandi yang sempurna adalah dengan berwudu terlebih dahulu ya. Dengan berwudu. Apakah dia termasuk sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Saya mengatakan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya mengikuti saja. Apakah ketika dia tidak berwudu kemudian dia langsung mandi, apakah sah? Apakah sah mandinya? Sah. Misalnya ketika dia mandi junub langsung nyemplung ke sungai atau ke kolam, sah atau tidak? Sah. Yang penting niat. Yang hujan-hujan dia keluar hujan-hujan, sah atau tidak? Sah. Niatnya adalah, ini kan tergantung daripada niat, innamal a'malu binniyat. Tetapi yang sempurna adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sah dan tidak sahnya, insyaallah dia adalah sah. Ketika kita misalnya mandi langsung nyemplung ke sungai atau langsung ke kolam, itu sudah sah mandi junubnya. Yang lain?
Iya. Nah ini makanya ketika mandi, jadi sebelum mandi dianjurkan supaya beristinja terlebih dahulu. Kemudian nanti pada saat mandi kalau bisa ditutup dia. Nah, itu yang sunahnya seperti itu, kemudian mandi. Tetapi kalau sudah menyentuh kemaluan itu ya, maka di sini batalah wudunya gitu ya. Maka nanti dia berwudu kembali. Baik. Silakan Pak. Enggak sampai ke kaki. Iya. Jadi mengusap kepala kemudian baru mandi, baru terakhir nanti. Baik. Masih ada lagi? Ya. Apakah Nabi pernah salah dalam memutuskan perkara ya? Jadi kalau berdasarkan apa yang beliau sampaikan, ini aku ma'asma, saya hanya memberikan hukum apa yang saya dengar. Jadi urusan batin urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah ketika itu? Tidak ya. Rasulullah kan sudah mengatakan, kalau seandainya yang saya putuskan itu adalah ternyata keliru, kembalikanlah hak saudaranya. Ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan Nabi pun salah gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun beliau. Ya. Inilah yang disebut dengan maksum. Itu perkara memutuskan memutuskan satu perkara ya. Pernah juga beliau ketika memutuskan sesuatu ketika perang, dalam perang Badar. Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini merupakan wahyu dari Allah? Kita harus bertahan di tempat ini sehingga kita tidak maju dan tidak mundur. Di sini aja sudah." Rasulullah mengatakan, "La, innamal harbu wal makidah." Ini urusan perang dan urusan strategi gitu. Kalau begitu ya Rasulullah, menurut pendapat saya tempat ini tidak tepat. Bagaimana kalau kita maju di dekat dengan sumur sehingga kita bisa menguasai airnya dan kita jadikan itu sebagai sebagai benteng pertahanan. Jadi ketika kita banyak punya air, jadi mereka kehausan nanti. Kalau mereka kehausan, mesti akan mereka mencari air. Begitu mereka mencari air, kita dengan mudah untuk menghabisinya dengan memanahnya. Ini strategi perang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah cukup kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.